Ya, sekali lagi shalom saudara. Ya, untuk yang di YouTube channel, saudara boleh like, subscribe, dan share. Menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil. Kabar baik, too good to be true. Artinya dari gospel itu. Ya, hampir-hampir tidak dapat dipercaya. Karena benar ya. Karena itulah yang menjadi kehidupan buat kita. Ya saudara, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya sebenarnya terus diingatkan di awal tahun bagaimana Pastor Prince ya menyampaikan bahwa di tengah-tengah tahun akan terjadi terobosan. Tapi saya melihat begini, bahwa Tuhan itu memberikan kepada anak-anaknya lebih dulu. Saudara, jadi kalau saudara bisa ada di dalam ibadah gereja ya, church, artinya persekutuan orang percaya seperti ini, ya bukan di dalam gedung nih memang. Itu kasih karunia yang luar biasa saudara. Karena sangat penting firman yang hari ini. Firman yang sekarang. Kairos yang kita butuhkan. Ya, sehingga itu menjadi pewahyuan pribadi. Kenapa saya bilang sangat penting? Saya pun kalau nggak tahu jalan kemana. Nggak tahu bagaimana lagi. Tapi saya tahu bahwa Tuhan berjalan di depan saya. Seperti dia katakan, dia memahkotai tahun dengan kebaikan. Ya, jejaknya mengeluarkan lemak. Jadi kita tinggal ikutin aja. Di tahun yang lalu kita mengikuti tangga putar gitu ya setiap langkah. Mungkin kita nggak kelihat lagi yang di depan gitu ya. Kenapa? Karena muter kan, tapi naik. Jadi saudara terima dengan hati saudara yang seperti tanah yang subur. Benar-benar aminkan gitu. Jadi kalau saudara dengar kesaksian Pak Budi itu, perkatakan firman, ya itulah. Karena Roh Kudus itu akan menuntun, membimbing kita melalui firman dari dalam itu. Keluar ke mulut kita. Kita benar-benar harus praktek di hari ini. Ya, kemarin tadi saya sudah sampaikan. Saudara kita Edwin udah pulang duluan kena COVID ya. Jadi terlepas dari itu ya orang yang udah pulang duluan ya udah bersama Yesus selama-lamanya di surga. Tetapi apa yang Tuhan mau sampaikan hari-hari ini, kematian itu di belakang kita. Postur kita adalah melihat, menantikan bukan kuburan. Sama-sama katakan bukan kuburan. Ya, bukan memandang kuburan, bukan memandang kematian, bukan. Di depan kita itu adalah Yesus yang mau menjemput kita sebagai mempelai. Dan dia memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Jadi dari titik ini sekarang sampai tubuh kemuliaan kan ada hidup nih. Minggu lalu kita udah dengar. Bukan hanya hidup tapi remaining life, tetap hidup. Nah, itu yang harus kita lihat. Jadi Tuhan yang akan menjaga kita sampai generasi dalam menantikan tubuh kemuliaan itu. Generasi rapture. Ya, kalau saya mau bisa beri judul malam ini apa yang disampaikan. Ya, kasih karunia itu rahasia umur panjang. Nanti kita lihat benar-benar. Saya dapat pewahyuan yang benar-benar luar biasa hari ini. Ya. Jadi jawabannya nih, kita nggak lihat COVID. Jadi kematian itu termasuk COVID itu. Penyakit, wabah, bencana, kecelakaan itu termasuk teman-temannya semua, saudaranya. Kita nggak memandang itu. Sekalipun itu adalah keadaan di sekeliling kita. Ya, keadaan yang tadi saya bilang, keluar rumah, lagi mau lari-lari, jalan-jalan, tetangga gini, tetangga gitu. Ya, itu keadaan aja. Nah, kalau saudara sekarang bilang, ya tapi Pak, saya juga sakit nih, begini, gini. Saudara tetap memandang. Jadi kalau ada orang tanya sama saya, emang Pak Melki nggak pernah sakit? Saya selalu jawab gini, saya sakit aja saya bilang, Yesus kesehatan saya. Yesus kekuatan saya.
Itu tahu nggak? Itu dari roh kita yang adalah hidup yang nggak bisa mati lagi. Itu mengalir gitu. Kalau saudara bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, itu ngalir gitu jadinya. Nanti kita akan lihat. Ya, bagaimana Tuhan akan menyampaikan ya. Jadi, yang pertama saya mau kasih tahu gini. Kenapa kita tuh dikeluarkan dibawa dari hukum Taurat? Hukum Taurat itu didesain untuk umur pendek. Gitu aja dulu. Ya, pegang dulu ya. Jadi hukum Taurat itu didesain untuk pendek umur gitu maksudnya. Dan dari Adam sampai Musa, sampai 10 perintah Allah itu diberikan di Gunung Sinai, umur manusia itu panjang-panjang. Coba renungin. Ya, Adam aja waktu dia makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, waktu kau makan kau pasti mati, kata Tuhan. Tapi 930 tahun sejak dia makan sampai dia mati beneran, 930 tahun. Ya, setelah jatuh dalam dosa. Nah, itu coba kita renungin dulu. Hari ini kita mau merenungkan itu. Karena ini akan paralel dengan keadaan kita sekarang sampai Tuhan Yesus datang nih. Ya, sampai Tuhan Yesus datang. Perhatikan baik-baik. Ya. Kita udah dengar minggu lalu, saya ulang, kita itu hidup dan remaining alive, tetap hidup. Ya, jembatannya apa? Minggu lalu kita dengar jembatannya adalah jiwa. Ya, jembatannya adalah jiwa dari roh ke tubuh ini. Nah, jiwa kita bagaimana? Jiwa kita fokus saja, kesadarannya ada kesadaran hidup, kesadaran Kristus. Jadi dari roh ini ada namanya roh kebenaran tuh. Itu kebenaran tuh, bukan keadaan. Sama-sama katakan kebenaran bukan keadaan. Ya, saya tidak mengajar saudara menyangkali keadaan, tidak. Keadaan ya keadaan. Saya nggak ngajarin gini, wah Pak Melki bilang nggak ada COVID, nggak ada loh ya, nggak pernah. Saya nggak tahu, enggaknya saya nggak mau lihat, itu keadaan nyata aja. Ya, oh jangan pakai masker PPKM, nggak pernah saya bilang gitu. Mau ke dokter, mau makan obat, mau makan vitamin, mau pakai masker, nggak pakai masker. Tadi kata Pak Budi benar. Kita bergantungnya bukan kepada itu, kepada Yesus. Kalau saudara nggak pakai masker, ya bodoh aja. Ada ketemu polisi ya ditangkap gitu aja. Dan kita juga tahu kalau kita melakukan itu ya, tadi kan udah dibilang. Tapi apa? Ya kita tunduk kepada pemerintah di atas kita. Ya apapun ya, termasuk vaksin, termasuk apapun. Ya nggak perlu didebatin, mau yang enggak, mau yang iya, pokoknya saya nggak peduli sebenarnya. Tapi gini, kalau ada celaka di depan, masa saya samperin sih? Ya, nggak begitu ceritanya. Di Amsal dikatakan seperti itu. Oke, ya kita mulai dari Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Nah, lihat ya, kenapa saudara dari debu tanah? Intinya cuma satu, supaya bergantung sama Tuhan, gak sombong. Ya, intinya cuma satu, nanti kita lihat ya. Dan menghembuskan nafas hidup. Nah ini, sama-sama katakan nafas hidup. Inilah Zoe, ya, nafas Allah, benih. Tuh, dihembuskan di dalam saudara, menjadi di dalam roh manunggal gitu, nggak bisa ada yang lepas lagi. Coba bayangin siapa yang bisa bunuh kita? Ya, COVID-19 kayak apapun namanya tuh, ya ujung-ujungnya kan maut. Semua maut tuh sampai ujungnya di bawah kaki Yesus semua ditaruh. Nah, saudara tinggal gini, amin. Kalau diingatkan oleh Roh Kudus, katakan gitu, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya. Langsung terus. Ke dalam hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi saudara udah dari awal diberikan kehidupan, Zoe. Ya. Kalau Adam itu makhluk yang hidup, Yesus itu roh yang menghidupkan. Nah, nanti kita lihat ya ayatnya ya. Adam itu a living being. Ya, makhluk hidup. Tapi kalau Yesus, roh yang menghidupkan. Dan itu ada di dalam diri saudara dan saya. Luar biasa. Ya. Nah, ayat 17 dari Kejadian 2. Tetapi pohon pengetahuan yang baik yang jahat, yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Nah, dimakan kan? Pohonnya jahat nggak? Enggak. Pohon baik yang jahat. Kudus, benar, adil. Sama dengan hukum Taurat. Kudus, benar, adil. Tapi nggak cocok buat manusia. Kalau kamu makan, kamu mati. Itu aja. Nah, jadi kematian masuk lewat apa? Lewat makan. Makan apa? Makan
buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, hukum Taurat. Biarin Mik. Nah, kita juga makan lagi kan, hidup itu makan apa? Makan buah pohon kehidupan. Siapa? Yesus. Ya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tapi ini kita buat lihat ya, waktu Awak makan, Adam itu 930 tahun kemudian baru mati beneran ya tubuhnya. Dia udah putus dari hidup tuh. Tapi masih hidup. Set. Nanti kita lihatnya begini. Sekarang saudara tinggal di dalam tubuh fana nih. Udah kepalang makan buah pohon pengetahuan yang jahat. Tapi kita udah mati bersama Kristus. Kemudian kita bangkit. Kita makan apa? Saudara hari ini makan firman. Dan saudara bilang gini, amin di dalam roh saudara. Itu ngalir tuh. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ngalir ke jiwa saudara. Ngalir ke tubuh saudara. Mungkin seketika, saya masih pilek pak. Tapi kalau saudara teruskan hidup itu, lama apa? Ya pileknya hilang. Paham nggak maksudnya? Nah, kalau terus gimana? Saudara bilang gini, saya nggak pernah sakit lagi ya. Saya makan hanya nggak pernah sakit lagi, saya tambah muda ya. Ya, sehat, kuat, segar, dimudahkan, bahkan energik, dinamis. Kenapa? Saudara nggak makannya gini. Ya, nama juga faktor U. Ya, nama juga saya udah tua. Saya udah umur berapa? Ya, saudara ngomongin gitu. Ya sebaliknya, bukan hidup yang diberikan kepada tubuh ini. Kematian, pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Ya. Jadi, saudara lihat ya, sekalipun dia udah makan, hidupnya long life tuh. Nah, kita akan lihat nanti ya. Roma 8 ayat 10 dulu. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, nah Kristus itu yang diurapi, ada di dalam kita, amin? Amin. Dalam tubuh memang mati karena dosa mati nih tubuh nih. Nah, tapi karena kita di ujung, kita nggak mati kan tadi kan? Dari sini ke sana, sampai kita diangkat. Yakin aja gitu ya. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, dengar ya. Roh adalah kehidupan, zoe. Jadi roh itu adalah kehidupan, bukan kematian. Saudara kalau dengar kematian gini, kematiannya termasuk COVID, termasuk krisis, termasuk apapun. Ya, hukum dosa dan hukum maut. Gara dosa, maut, korosi. Ya, tetapi roh sebaliknya adalah kehidupan, zoe. Perhatikan ya. Karena kebenaran. Nah, kalau udah bilang kebenaran di sini udah kebenaran hadiah udah. Yesus. Karena di dalam diri saudara nggak ada kebenaran. Kalau kebenaran perbuatan tuh nggak benar-benar sampai kapanpun. Tapi kalau udah bilang karena kebenaran, berarti hadiah. Kebenaran hadiah, sama-sama bilang. Ya. Coba lihat gambarnya, supaya cepat ya. Ini minggu lalu udah disampaikan ya. Dari roh. Nah, kan? Roh di tengah, ya, kebenaran. Sama-sama katakan kebenaran. Saudara, mulut saudara tadi benar tuh yang disampaikan. Udah jangan perkataan yang nggak benar udah. Kebenaran aja udah. Ya, kenyataannya Pak, tetaplah. Kayak Kaleb kan saya bilang, Kaleb tetap ngomong keadaannya ada raksasa, ada. Tapi bukan itu yang dia lihat. Dia lihat raksasa, iya. Dia nggak bilang raksasa nggak ada. Tapi dia lihat bahwa Tuhan itu lebih besar dari raksasa. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, perkasa, Tuhan lebih kuat, lebih perkasa. Itu kebenaran namanya. Dia dalam roh saudara tuh. Ya, jangan jadi udah nggak zamannya lagi termasuk pendeta nih. Maksudnya gini, nama firman buat orang lain lah. Saya mah khotbah bukan buat orang lain, bukan buat saya. Ngapain? Saya khotbah pertama-tama buat dari saya sendiri. Itulah yang membuat hidup kebenaran tuh ngalir ke jiwanya. Kalau kita semakin perkatakan. Misalnya kemarin dia menghadapi COVID, dia perkatakan aja. Enggak, maut sudah ditelan oleh kehidupan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Masih kerasa bodoh amat, terus saja ngomong kebenaran. Ngalir ke jiwa. Nah, dari jiwa ngalir ke tubuh saudara. Ingat ya, Adam aja mati pakai ada sisanya tuh. Set lama, bukan makan keracunan langsung mati, bukan. 930 tahun kemudian baru
Ya, lama-lama tuh umurnya orang tuh. Sebelum adanya hukum Taurat. Ya, luar biasa ya. Oleh kebenaran. Nah, kalau kita bilang, kenapa bisa gitu, Pak? Tuhan nggak ajarin. Ya, ada gambaran Yesus. Nanti ya, Adam, lu bikin korban. Makanya kita tahu, Kain dan Habil tuh ada korban darah. Gambaran Yesus. Ya, makanya hidupnya panjang. Saudara punya aslinya. Itu gambarannya. Saudara punya substansinya. Dan itu tinggal di dalam diri saudara dan saya. Bagaimana saudara bisa mati? Makanya Tuhan berani ngomong gitu. Ya, kalau orang percaya nih sama aku nih, kalau dia hidup nih, dia gak akan mati selama-lamanya. Bener. Orang nafas Tuhan, siapa yang bisa bunuh? Ya, jadi Pak Budi bilang maut kematian di belakang. Ya, tubuh kemuliaan di depan. Nah, ingat itu aja dulu ya. 1 Korintus 15 ayat 26. Lihat ya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Terakhir kan? Maut kan? Jadi tubuh kemuliaan tuh nggak bisa mati lagi selama-lamanya. Ya tadi tubuh fana berarti fana kan? Tapi ada hidup di dalam. Ada hidup. Ya, biarin aja dia ngalir juga ke tubuh fana ini. Ya, nah, terus maut gimana? Covid, kemiskinan, nggak bisa makan, apalagi krisis ekonomi, nggak bisa bayar gini, nggak bisa gini, kan nyerbu nih. Semua Tuhan bilang apa? Ya, dibinasakan, ditaruh di bawah kaki Yesus. Filipi 3 ayat 20. Kenapa? Karena kita walaupun ada di dunia ini, kita jejak bumi, tanah yang terkutuk, kita bukan warga negara sini, bukan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Artinya kita warga negara surga. Di surga mana ada dosa, mana ada penyakit, nggak ada. Semua dukungan surga itu buat kita. Ya. Dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, itu kan dari sini ke sana kita nantikan kan Yesus datang jemput kita nih waktunya nih. Ya. 21 yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Nah, tubuhnya masih disebut tubuh hina. Ya, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi ini mau bicara apa? Ada tubuh kemuliaan. Ya, menurut kuasa yang menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, tapi kan kita ada yang udah pulang atau mati nih, jadi debu tanah kembali ke tanah, tapi ada yang remain kan? Nah, kita nih yang remain hidup, yang tinggal hidup. Dipelihara nggak? Ya dipelihara. Ya. Ya, remaining alive namanya tuh ya. Kalau tubuh kemuliaan tuh benar-benar brand new, ya, tubuh baru dah. Tapi gini. Pastor Vince tadi juga ingetin ya. Kan saya minggu lalu juga sebut sih bahwa sebenarnya aslinya kita nih manusia roh nih. Aslinya kita. Tadi Pastor Pin juga diingetin, ini bukan koreksi, tapi memang nggak salah manusia roh, tetapi kita nih sebenarnya roh, jiwa, dan tubuh katanya. Dan saya percaya. Jadi kalau yang namanya Melki, iya ada rohnya, memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh ini. Nah, tapi tubuh ini kan fana. Nanti nggak kekal, tapi kan kepengaruh sama roh. Tapi nanti diganti sama tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan itu ya bisa makan juga kan seperti Yesus tadi dibaca. Ya, Yesus makan ikan gitu. Nah, Yesus bilang ini, nah, sini sentuh nih, Thomas nih, cucukkan jarimu. Kalau setan atau roh kan nggak ada daging, nggak ada tulangnya katanya. Ada. Ya, cuman brand new. Ya, brand new itu artinya apa? Ya kalau kita lihat dulu mobil kita tahun 2010 misalnya tua. Sekarang beli yang baru 2021. Ya baru beda. Ya. Beda. Nah, itu persiapannya ya. Jadi sudah lihat. Jadi dulu Adam, manusia lama, itu makhluk hidup. Tapi karena dia makan buah pohon pengetahuan yang jahat, mati dia. Tapi seret ya. Nah, kalau Yesus Adam yang kedua itu roh.
Sama-sama kan roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan. Ya, mulai dari sini nanti saya baca ya. Roh yang menghidupkan, nggak apa-apa, buka aja. Ya. Nah, dengar ya. Kalau dibilang sama-sama katakan sama saya. Roh yang menghidupkan. Artinya memberi hidup kan? Memberi hidup apa? Ya semua. Oh, yang penting rohnya aja. Enggak. Aslinya saudara, roh, jiwa, tubuh, udah gitu aja. Ya, jangan mau dikurang-kurangin. Itu poinnya. Ya, jadi karena orang Kristen kebanyakan mungkin salah percaya, iblis bilang, nah lu kan cuma manusia roh kan, gue bisa ambil tubuh lu ya. Lu yang ngomong sendiri lu yang ngomong sendiri. Nah, misalnya gitu, kan gak enak. Tapi kalau kita bilang, enggak, gue sudah dibeli roh, selamat selama-lamanya. Ini ada jiwanya juga selamat, damai sejahtera, sukacita, semua. Tubuhnya udah dibayar juga, milik Yesus juga. Ya, yakin aja. Kan tubuh fana, biarin. Fana juga diberikan hidup. Nah, itu ya. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam pertama menjadi makhluk hidup, ya tuh ya. A living being, makhluk hidup. Tetapi Adam yang terakhir, Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Luar biasa ya, menjadi roh yang menghidupkan. Kita terus 46 ya. Ini masuk khotbahnya nih sekarang nih. Saudara perhatikan baik-baik. Ya, saudara lihat ya, di dalam diri saudara tuh ada hidup yang luar biasa nih. Tetapi yang mula-mula datang bukan yang rohania. Ya, Adam. Tetapi yang alamiah, Adam tadi ya. Kemudian barulah datang yang rohania. Siapa tuh kemudian? Tadi kita udah lihat, Yesus. Adam pertama, Yesus Adam kedua. Manusia pertama dari debu tanah. Kita udah baca dari debu tanah. Ya, debu tanah. Ya, supaya apa? Kenapa kita bukan kayak malaikat dari api gitu, roh, supaya jangan sombong. Gampang, Tuhan udah desain sih sebenarnya ya. Nah, kamu debu tanah supaya apa? Supaya bergantung. Ya, bergantung penuh sama Tuhan. Ya, dan bersifat jasmani. Nah, lihat ya, sifatnya jasmani, ada tubuhnya jasmani kan. Manusia kedua berasal dari sorga, Yesus. Luar biasa ya, makanya kita di dalam dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia. 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia berasal dari debu tanah, sama dengan Adam. Ini udah dipisah-pisahin ya sama Tuhan nih. Ya. Berasal dari debu tanah, mati. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama seperti Yesus, dianya dia besar. Berasal dari sorga. Ya tinggal bilang, saya berasal dari sorga. Covid, lu bukan berasal dari sorga, lu gak laku buat gua. Ya, jangan terlalu kasar Pak. Iya deh, pelan-pelan. Ya, tapi emang harus begitu. Maut tuh udah ditelan sama kehidupan. Ya, udah ditelan dengan kemenangan Yesus. Ya, karena maut itu membawa apa? Membawa penyakit, membawa wabah, membawa COVID-19 sama varian-variannya, alfa, beta, delta, sabodolah namanya apa. Tapi semua nama itu ditaruh di bawah kaki Yesus. 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita, sama seperti kita telah ya, yang dulu ya. Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Ya, betul ya. Ini masih bicara nanti ya, tadi tentang tubuh kemuliaan. Saudara-saudara, inilah hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah ini ganti sama tubuh brand new ya, jangan takut, tubuh yang baru. Bahwa yang binasa tidak dapat mendapat bagian dalam yang tidak binasa. Nah, jadi kita udah lihat ya, gambarannya apa sih tadi? Tubuh fana, hina, ya karena cacat sama dosa, debu tanah, ya. Ini baru mau dicingkapin begitu, ya. Nah, ayat berikutnya, kalau saya baca terus, ya kemudian maut itu, yang fana itu sudah ditelan sama kehidupan, sama kemenangan. 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Udah nggak ada lagi buat kita, nggak berlaku. Ya, sengat maut adalah dosa. Ya, lihat, perhatikan nih. Makanya penting sekali saudara perhatikan gini. Kalau saudara ini menangkap kasih karunia, sebenarnya apa sih pesannya? Pengampunan segala dosa,
dan dibenarkan sepenuhnya. Kita tahu itu Injil yang diberitakan Paulus itu gitu. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Tuhan bilang gini, Melki, semua, ya, dosa dan pelanggaranmu saya tidak pernah ingat lagi. Pengampunan segala dosa itu induk dari segala berkat yang saudara akan terima nih. Ya. Makanya dikatakan gini, sengat maut adalah dosa. Jadi kalau kita ada nggak dosa, dia bisa sengat kita nggak? Nggak bisa. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi kalau ya di dalam Roma 7, ntar mungkin dibuka ya. Kalau masih percaya upaya diri, usaha diri, kebenaran diri, ya sengatnya muncul lagi. Makanya mati orang. Biarpun orang Kristen mati. Kenapa? Karena efektif kembali kepada ikatan perjanjian yang lama. Ya. Sengat maut ada dosa, kuasa dosa, powernya. Jadi dosa tuh nggak punya power kalau nggak ada hukum Taurat, nggak punya power. Nanti kita lihat di Roma 7 ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, sama-sama katakan kemenangan. Ya, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau dia bilang kemenangan, ada yang kalah kan? Yang kalah siapa? Ya maut, dosa. Hidup menang, Yesus. Amin. Coba nih, Paulus ulangin lagi. Ini mirip-mirip karena Roma sama Korintus ya Paulus juga yang tulis ya. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Dari apa? Dari kutuk, maut, pelayanan kematian. Sebab kita telah mati bagi dia, bagi hukum Taurat, sudah mati kita bagi hukum Taurat. Bersama apa? Bersama Yesus disalib. Yesus menyediakan kematian. Kalau hukum Taurat mah bilang gini, nggak bisa lu, sini lu milik gue. Nggak bisa, gue udah mati terhadap lu. Ya, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru. Baru, udah gitu aja ingat, baru, saya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu apa? Menurut roh. Nah, kalau udah roh gini udah nggak ada yang bisa matiin dah. Ya, dan bukan dalam keadaan yang lama menurut huruf hukum Taurat. Ya, jadi hukum Taurat bukan seremonial, bukan itu, bukan ya. Jadi jangan dipisah-pisahin. Ya, sebentar, ya. Jadi jangan mau dipisah-pisahin. Hukum Taurat itu kesatuan komposit, ya. Artinya nggak bisa dipisahin hukum moral, hukum seremonial, salah satu, salah semua. Ya, 7. Jika demikian apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Enggak, hukum Taurat itu kudus, benar, adil. Tetapi tidak bisa membuat kita pelakunya kudus, benar, adil. Dia hanya bisa menuntut kekudusan, kebenaran dari orang berdosa. Ya amsyong, hancur. Ya, kalau benar diberkati, kalau salah dihukum. Hukumnya mati lagi. Ya mati terus sampai mana juga. Karena memang bukan didesain untuk kita makan itu. Kita makan apa? Lu orang Kristen makan apa? Makan buah pohon pengetahuan, makan buah pohon kehidupan, udah gitu aja. Roh. Ya. Bukan dalam keadaan menurut hukum Taurat. Ya 7. Demikian apakah yang kita katakan? Oke, terus ya. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Itu desainnya supaya kamu kenal dosa, bahwa kamu manusia berdosa dan kamu butuh juru selamat kan? Iya. Sekarang juru selamat ada dalam diri kamu. Terima benar-benar. Saya sampai bilang gini tadi renungin ya. Kalau nanti di surga segala kemuliaan buat Tuhan, dan memang begitu kan, segala kemuliaan buat Tuhan nggak? Kita segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagimu, ya Tuhan. Ya persilahkan dong Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kan segala sesuatu buat dia kemuliaannya. Ya biarin dia kerjain semua. Amin. Licik dong Pak, bukan licik, memang begitu Tuhan maunya. Ya. 8-9 ya, coba kita baca ya terus ya. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Ya lihat ya. Perintah itu dosa mendapat opportunity, kesempatan. Tadi ya bahasa Yunaninya opportunity itu oporme. Oporme itu jadi dosa itu punya landasan dibilang. Titik awal. Ya. Jadi kalau kita balik ke hukum Taurat, mengharapkan aja. Wah, karena gue baik nih, Tuhan mesti, karena gue banyak doa nih, karena gue banyak baca kitab nih, Tuhan mesti berikan gue kesembuhan nih, gue berkat nih, begini begitu.
Itu titik awalnya tuh dari apa? Dari dosa. Ya, dosa itu kita tahu ya, pasti membunuh, maut. Ya, dikatakan oporme itu adalah titik awal atau pangkalan perang. Ya. Kenapa dibilang tadi? Karena tanpa hukum Taurat dosa itu mati kan? Ya, tadi di Korintus ya. Karena aku tidak tahu apa itu keinginan. Keinginan las bahkan ya. Cabulan ya. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Nah, ya. Jadi pertama-tama oh supaya saya kenal dosa ya. Jangan gini, jangan gitu, tambahkan ini, tambah gitu. Kalau nggak lakukan dosa. Bahkan saudara gini ya. Saudara kan udah pernah dengar. Jadi kalau kayak hukum di bawah hukum Taurat tuh pakai iman nggak? Oh nggak ada ya. Dasar hukum Taurat bukannya iman di dalam Galatia. Jadi dua kutub yang berbeda tuh. Hukum Taurat melakukan diri, kebenaran diri sama iman. Nah sekarang orang mau tinggal di bawah hukum Taurat. Berarti kan nggak ada iman kan? Segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Nah loh. Jadi puter-puter kan dalam siklus kekalahan. Jadi sekarang kita makin paham gitu ya. Jadi makin paham. Ya, ayat 8 bilang tetapi dalam perintah itu nih, perintah itu udah bicaranya 10 perintah Allah ya. Perintah Musa, Sinai, 10 perintah Allah, hukum Taurat sama ada ya. Kalau di breakdown terpanjang lagi. Mendapat kesempatan untuk memikirkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Tanpa hukum Taurat, dosa itu mati tuh ya. Jadi powernya dosa tadi apa? Hukum Taurat. Jadi tanpa hukum Taurat dosa itu mati. Nah sekarang gini, saya nggak mau. Orang dua beda kutub yang berbeda. Hukum Taurat di sana, iman di sini. Kebenaran iman, kebenaran hadiah, kasih karunia udah beda jauh. Ujung ke ujung. Saya mau di sini. Kematian bisa nyamperin kita nggak? Masih bisa nggak? Nggak bisa, saudara. Dia cuma bisanya, orang udah jelas kok. Sengat dosa, sengat maut adalah dosa katanya. Jadi hanya bisa mati karena dosa. Kuasa dosa hukum Taurat. Kalau gitu gimana Pak? Kenapa tuh ada orang-orang Kristen, pendeta-pendeta, orang-orang ini loh, orang-orang begini, begitu, pada kena juga tuh mati tuh. Kenapa Pak? Apa yang salah gitu kan? Biasanya orang bilang kan? Yang salah adalah salahnya percaya bahwa masih ada yang salah dalam dirinya. Kalau saudara masih percaya ada yang salah dalam diri saudara, itu salahnya. Ya, hati nurani kita sempurna karena korbannya sempurna. Korbannya sempurna, saudara. Tidak ada dakwaan, tidak ada tuduhan, tidak ada perasaan bersalah. Kenapa? Karena udah ada korbannya. Korban penghapus rasa bersalah misalnya. Nah, kalau saudara berdiri teguh di situ, kan berarti apa? Saudara memuliakan Yesus kan? Bukan saudara, Yesus yang bikin semua. Amin. Susah-susah gampang. Tapi mudah-mudahan ngerti lah ya. Ada Roh Kudus ya yang ngajarin. Jadi tanpa hukum Taurat dosa tuh mati. Ya makanya kematian tuh udah di belakang. Udah gak bisa ngejar kita lagi. Mau ngejarnya gimana? Ya. Jadi jangan ada yang salah. Nah kalau jangan ada yang salah gimana dong? Yang ngomong yang benar. Tadi kan perkataannya yang benar. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Oh lah, lu masih bikin dosa, lu masih bikin salah. Kemarin aja gini, tadi aja gitu. Nggak peduli, saya tetap nggak lihat itu. Saya tetap lihat Yesus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Even, walaupun kita baru jatuh misalnya. Tetap ngomong itu. Bukan setuju dengan dosanya ya, hati-hati. Nanti lihat, kita udah tahu kok. Dosa itu nggak berkuasa kalau kita ngotot gitu terus. Bahkan maut tadi kan, kematian. Ya termasuk teman-temannya lah. Ya. Karena itu pangkalannya. Jadi dosa mendapat opportunity, pangkalannya tuh itu. Kalau saudara dan saya masih di bawah hukum Taurat ya. Oke, sampai ayat berapa nih? 9, 10 dah ya. 9 ya. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Paulus saja bilang,
Dulu waktu saya belum belajar jadi muridnya Gamaliel, belum sekolah. Saya mana kecil nggak tahu saya. Nah ini mungkin sama dengan kayak tadi tuh Adam sampai Sinai itu. Dia nggak tahu apa itu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan nggak tahu aja, ya. Ya, makanya dia bilang tanpa hukum Taurat dahulu ku hidup. Tuh lucu ya. Tetapi sudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Tuh, sudah paham nggak sekarang? Kenapa mati dan hidup itu bisa terjadi? Ya sekarang jadi gini lah, simple aja. Hukum Taurat layan kematian, kasih karunia Yesus, hidup, roh yang menghidupkan. Saya nggak menghakimi siapapun ya. Bapak menghakimi dong. Kalau orang yang udah mati berarti gini. Nggak tahu, saya nggak tahu. Pokoknya yang saya tahu gini. Firman tuh benar. Ya, benar. Amin. Gitu ya, dan amin. Jadi orang Israel juga dari Mesir sampai Sinai. Ya, sebagai contoh nih. Nggak ada yang mati. Nggak ada yang mati di bawah pure grace. Sampai mereka bilang gini. Ko aser deber Adonai. Naaseh. Tuhan jangan perhitungkan katanya. Kebaikanmu saja, kesetiaanmu saja. Supaya kami diberkati atau tidak dihukum. Tapi perhitungkan juga kesetiaan kami, ketaatan, kepatuhan kami. Entah kami mau dihukum, entah kami mau diberkati. Tapi perhitungkan Tuhan. Nah disitulah tragedinya terjadi. Sejak Sinai, hukumnya turun. Belum turun sampai tanah. Sudah melanggar, membuat lembu emas. Ya, Musa juga langsung banting. Jadi membreak itu kalau bahasa Inggris kan break the law itu melanggar. Tapi dia benar-benar hancurkan secara harafiah. Musa, ya tragedi, membual. Saudara nggak perlu membual di hadapan Tuhan. Ya nggak perlu menyombongkan diri. Kalau dulu saya bahkan sampai bersungut-sungut, tiap hari bersungut-sungut, tiap tikungan katanya tadi. Tiap tikungan bersungut-sungut, nggak ada air lah, nggak ada makan lah, nggak ada inilah, nggak ada itulah. Dilawan semua Tuhan. Tapi setiap sungut-sungut selalu memunculkan pewahyuan yang baru tentang kemurahan kebaikan Tuhan. Wah, Bapak ajarin kita nih bersungut-sungut dong. Bukan, saudara-saudara mah pasti salah aja deh. Aduh Tuhan, saya masih begini, masih gitu. Tapi saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara melihat pewahyuan yang baru. Saya bukan ngajarin salah ya. Nggak usah diajarin, saudara salah sendiri. Coba aja lihat anak saudara dulu. Lahir, oe. Wah ini anak masih kata orang agama kan. Seperti kain kertas bersih, putih. Belum dicoret-coret. Apaan? Anak saya ingat bang nangis. Udah digantiin popoknya, digantiin bajunya. Udah anget, udah ditaruh nangis. Diangkat diem, ditaruh nangis. Nggak usah diajarin gede. Itu Mika yang ngambil ya? Enggak. Dia bisa bilang bohong. Nggak ada yang ngajarin loh. Jadi udahlah. Ya. Jadi Adam sampai Sinai atau dari Mesir sampai Sinai itu long life. Buktinya apa? Buktinya tuh Kaleb umur 40 tahun penuaannya berhenti. Yang teman-temannya semua mati. Jadi di bawah kasih karunia tuh long life udah gitu aja. Dan pure grace itu ya seperti itu. Tapi setelah Sinai dan seterusnya, ya tadi yang Paulus bilang mati. Salah mati. Loh ada hukumnya. Ngambil ranting. Hari apa nih? Hari apa lo ngambil ranting? Hari Sabat. Tanya sama Tuhan, nih ketangkep nih, ngambil ranting nih buat masak Indomie nih. Diapain yang kayak gini nih Tuhan? Rajam sampai mati. Kalau Tuhan balikin juga sama aja. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Dirajam Tuhan sampai mati. Ya itu. Mau gimana? Mati. Makanya saya bilang di bawah hukum Taurat, ya di bawah hukum Taurat itu pendek umur udah gitu aja. Sejak itulah umur orang pendek. Makanya ada Mazmur gini yang sering disampaikan kan, kalau di dalam pelayanan kematian gitu ya. Wah, umur manusia 70, paling kuat 80, kebanggaannya ada kesukaran, kesulitan. Ayat. Tapi lu nggak paham. Bukan saya marah-marahin. Itu Musa lihat dengan mata kepala sendiri.
Makanya Mazmur Musa tuh, Mazmur 90 ayat 10. Dia lihat, ya elah lu mau dimasukin Kanaan malah minta hukuman 40 tahun ngider-ngider. Dilihat 70 pada mati temannya si Kaleb. Lep, teman lu kemarin baru mati ya? Iya. Kena COVID ya? Iya. Saudara lu mati juga. 80, paling kuat 80 mati juga. Kalau dibalikin gini. Lep, lu umur berapa sekarang? Kaleb ngomong-ngomong udah mau masuk kanan 40 ya. Anggap aja udah 85 kan kemudian. Anggap aja pas 80. Lep, gue lihat lu tambah muda, Lep. Sama lu kayak waktu umur 40 gue lihat. Ayo. Saudara, ini bukan ngomong kosong, ini real. Ya, jadi kita nih, saya mau bilang gini. Saudara, orang cari obatnya COVID kan? Cari kan? Vaksinnya aja, vaksin itu bukan obat. Orang divaksin 2 kali masih mati juga banyak. Ya, saya bukan nggak anti vaksin, saya juga divaksin. Biar apa? Tadinya mikir biar supaya dapat surat pas mau kemana-mana bisa pergi. Ya udahlah, diikutin aja. Tapi tidak bergantung pada vaksin kan? Udah mutlak, kita udah ngerti. Cuma saya olahraga aja saya nggak bergantung kesehatan saya pada olahraga. Karena saya sehat, saya olahraga. Itu udah jelas, saya udah ngomong berkali-kali. Ya, amin. Ya jadi saudara gini, bergantung sama Tuhan, hidup. Udah dikasih solusinya. Makanya dari awal kalau saya pribadi, saya mah di dalam Yesus, ngotot aja. Bisa kena lu Mel? Enggak, saya di dalam Yesus. Kena Yesus duluan baru kena saya. Yakin aja, yakin orang Tuhan yang ngomong. Ya, tapi kok gini, kok lu pakai masker? Ya biarin aja. Emang Tuhan marah? Enggak kan? Melki lu nggak pakai masker lu kurang iman? Enggak juga. Ya Tuhan, saya bilang Tuhan saya pakai masker, ikut PPKM, ikut begini. Ya kenapa? Ya karena Tuhan yang ngomong. Saya tunduk aja dalam pemerintahan. Nggak bisa makan lu, nggak bisa cari duit lu. Duit yang cari saya, biarin aja. Gimana? Ya baca aja Alkitab. 5 roti 2 ikan, 5.000 plus istri anak-anak 12.000 kali makan sampai kenyang. Sisa 12 bakul. Emang Tuhan bisa bikin kayak gitu? Bisa. Bisa, minyak janda lah, apalah, semualah. Ya, multiplikasi. Karena ada hidup. Ya, jadi hukum dosa, hukum maut, penyakit semua udah di belakang. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Lihat ya, kayak gini tuh justru Tuhan mau nyatakan kemuliaannya melalui kita di dalam Yesus. 2 Korintus 3. Ya, saya mau baca yang ini nggak apa-apa ya, 6-9 lah ya. Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang baru ya, yang ditulis terdiri dari hukum yang tertulis, tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Jadi bukan hukum Taurat, udah jelas nih Paulus bilang, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan hukum Taurat. Tetapi Roh menghidupkan. Bolak-balik dibilang ya, bolak-balik gitu. 7, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir pada huruf, pada loh batu, 10 perintah Allah. Jadi kalau saya tanya hukum Taurat apa? Ya 10 perintah Allah dan turunannya. 613 peraturan hukum, aturan, peraturan, ketetapan di bawahnya. Udah pokoknya itu, upaya diri, tuntutan. Ya. Nah, namun demikian kemuliaan Allah menyertai pada waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar ya bla 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 ya. Maksudnya bukan bla bla bla. Ya, jadi kemuliaan hukum Taurat ada nggak? Ada loh. Jadi Musa itu sebenarnya bukan bawa hukum Taurat doang, dia bawa percampuran sebenarnya turun gunung itu. Dia udah bawa hukum Taurat sama nanti desain ditaruh di bawah tabut kan tuh, di bawah ark gitu ya. Ya, jadi itu juga ada kemuliaannya. Jadi saudara nggak usah kagum dengan yang kayak gitu. Udah hebat lu, berani lu berkorban lu, doa puasanya nggak habis-habis lu. Begini lo, begitu lo, dia berani lo. Ya bukan saya ngatain ya, saya sih hargai aja lah. Ya doa hamba Tuhan, pendoa besar gini. Dia kena COVID lo, tapi dia tetap mendoakan. Pinter sih. Ya saudara, kalau sakit mendoakan orang sakit ya pinter juga. Ya tetapi maksudnya nggak itu kebanggaannya gitu loh. Be careful gitu. Karena itu mengharapkan sesuatu dari hukum Taurat.
Ya, iman sia-sia, janji jadi batal, Kristus nggak berefek. Jangan cepet-cepet Pak. Iya. Ya artinya Kristus nggak berefek aja saudara ingat. Saudara mau Kristus berefek hari-hari ini. Kemuliaan tuh lihat. Ya, pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Nah, 8-nya saya mau baca ya. Tetapi lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi udah exit tuh, jauh kemuliaannya. Bukan buat sombong-sombongan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Makanya kita jangan mau dipelintir-pelintir. Siapa yang layak Pak Melki? Tuhan Yesus yang layak, bukan saya. Siapa yang terima? Saya yang terima. Kenapa? Ya karena Tuhan Yesus lakukan buat saya. Siapa yang dipermuliakan Pak Melki? Bukan. Yang dipermuliakan Tuhan melalui saya. Di dalam Yesus. Siapa yang dikalahkan? Siapa yang dipermalukan? Ya iblis. Jelas kan? Nah coba berpikir dengan sederhana sekali gitu ya. Sebab jika pelayanan memimpin kepada penghukuman itu mulia, berapa lebih mulianya lagi pelayanan memimpin kepada pembenaran. Pembenaran hadiah, kebenaran hadiah. Berapa lebih mulianya lagi? Ya. Jadi pindahkan udah saudara mau hidup bersaksi sama orang sama apa, pindahkan tuh dari Sinai ke Gunung Sion. Tuhan udah nggak ada di Gunung Sinai, pindah, mimbar semua pindah. Ya. Praktisnya apa? Ya khotbah, deklarasi, semua ngomong tentang saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Pak belum banyak, nggak apa-apa, ada pasti Tuhan ajarin tuh, itu intuisi, udah jadi intuisi tuh, naluri akhirnya, intuisi naluri dari dalam keluar. Jangan bilang nggak dulu, semua saya dengar gitu, semua punya, yang dibawa kasih karunia, yang benar-benar ya, maksudnya yang benar-benar gini, dia bukan khotbah, bukan gini, wah saya mah khotbah pintar ngomong nih, buat orang lain bukan buat saya, itu stupid, buat kita. Saya habis khotbah saya bilang kok, saya ada kebenaran Allah dalam Kristus. Ada kehidupan. Bukan kematian di belakang sana. Udah mati saya. Sama aja kayak Yohanes kan. Gue bunuh lo kalau nggak menyangkal Yesus. Yohanes paling bilang gitu. Lo nggak bisa bunuh gue. Udah ada yang mati buat gue. Mana lo gue goreng lo di minyak panas pasti mati. Nggak bisa. Ya. Saya orang paling disayang Tuhan. Kan dia ngomong gitu aja, ngerti nggak ngerti. Lu ngomong apa sih lu? Orang gila lu, paling digituin kan. Biarin aja, itu kebenaran yang kita ngomong. Kalau perlu nggak usah ngomong, dalam hati aja. Saya aja, saudara, kalau jalan lari-lari nih. Oh hebat lu Bapak, udah umur berapa udah bisa gitu? Saya dadain doang, terus saya di jalan saya bilang, ya dalam hati saya atau mulut kecil. Yesus yang hebat. Saya nggak mau ambil kredit. Nggak mau ambil sesuatu gitu. Orang kemuliaan semua buat Tuhan. Tapi I mean it ya. Kita benar-benar bermaksud gitu. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Berarti segala pekerjaan biar Tuhan yang urus. Orang kemuliaan semua bagi Tuhan kan jelas. Tadi seperti saya bilang. Ya. Jadi sekarang ayat-ayat terakhir. Pewahyuan now word-nya sekarang ya. Perhatikan baik-baik ini. Sebab kan tadi saya udah bilang. Adam pertama, makan buah pohon pengetahuan yang baik jahat, harusnya mati. Tubuh alamiah mati, tapi ada 930 tahun. Panjang. Ya saudara mau lihat ya anaknya lah sampai siapalah tuh namanya, saudara lihat aja di Kejadian. Panjang-panjang umurnya. Ya. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jelas ya. Jadi dari Adam sampai Musa ada dosa nggak? Ada, dia bilang. 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, nah sekarang hukum Taurat ada apa? Di Sinai. Telah ada dosa di dalam dunia? Ada. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan. Kalau saudara tidak diperhitungkan, kenapa? Karena ada yang bayar. Lebih hebat lagi, udah jauh. Kalau tidak ada hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ada baru diperhitungkan. Nah, sejak itulah makanya dikatakan gini. Sejak ada hukum Taurat, umur manusia pendek. Kenapa umurnya pendek? Ya stres lah. Dikondem terus. Dikondem dia. Ya, akar terdalam kan penghukuman. Ya, penghukuman munculnya apa? Rasa bersalah. Rasa bersalah terus jadi apa?
Ya jadi stres, terus jadi stres jadi apa? Jadi takut jadi apa? Nggak bisa tidur, narkoba, ya kan? Ada yang gitu kan? Kenapa tuh artis makan narkoba? Kaya lah, suaminya kaya lah, semua kaya. Kenapa tuh? Stres, dia bilang iya stres dia. Kamu tanya aja dia. Ya, sama nggak? Sama semua, bukan dia doang. Orang Kristen sayangnya begitu, kaya kaya. Banyak nggak pendeta yang uangnya miliaran, ratusan miliar stres hari-hari ini? Banyak, saya dengar ada kok tuh teman saya bilang, wah apaan tuh pendeta? Ke psikolog gitu. Konseling, kemarin konselingin. Jadi saudara ini bukannya gini ya, bukannya wah ini mah monopoli orang miskin, orang kaya, atau monopoli bukan orang rohani, orang bukan, semua kena. Tetapi semua kita di dalam Yesus nggak kena, maksud saya gitu. Ya, jadi walaupun kita orang berdosa, kita nggak ada lagi dosa. Mana Pak? Bapak bikin dosa nggak ngaku? Iya udah diambil udah Yesus, udah ngaku saya Yesus juru selamat saya. Ya. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Udah catat aja udah gitulah ya. 14. Ah, tadi ayatnya kemana ya? Ya, tadi udah 13, 14. Oke ya. Sesungguhnya demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka. Ya, lihat ya. Maut berkuasa nggak? Maut berkuasa, tapi panjang kan? Panjang. 930 tahun. Adam tuh. Nah, cuman mau bilang gini, panjang memang relatif. Ya cuman kan sekarang, zaman sekarang gini. Ya, zaman sekarang, dulu bapak kita dengar ya, sakit jantung umur berapa gitu. Sekarang anak kecil sakit jantung, katanya darah tinggi. Nah kan sering dengar gitu kan? Nah kemudian jadi kebenaran. Ya jadi. Belum lagi yang apa? Ya banyak lah ya. Hal-hal fobia, hal-hal ketakutan, hal-hal apa. Saudara jangan terima, saudara ada hidup. Ya saya nggak ngatain siapa-siapa, sama lah semua manusia lah ya. Startnya sama tuh. Ya, jadi maut berkuasa dia bilang ya. Yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama dibuat oleh Adam ya. Jadi Adam bikin dosa, semuanya kena, ketepak semua ya. Nah, tetapi yang adalah gambaran dia yang akan datang. Ya, nah, sekarang yang datang Adam kedua kan? Maksudnya gini, Adam makan, semua kena dosa. Sekarang Yesus mati, semua kena hidup gitu, ketularan hidup. Bagi yang apa? Bagi yang percaya. Bahkan yang udahnya mesti percaya, udah di dalam hidup nih, udah di dalam Yesus, ada hidup di dalamnya. Masih ketakutan yang sama. Kita nanya kan, kenapa? Emang Bapak nggak pernah takut? Oh sama-sama saudara ya. Kadang-kadang saya juga nggak ada takut. Terus terang nih saya ngomong. Kadang-kadang saya pikir, kenapa malam ini saya nggak bisa tidur ya? Ya tapi saya punya solusi. Ya saya merenungkan aja gitu kan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Hebat Tuhan. Saya gomba ditaruh di padang berumput ya saya bisa tidur. Tidur tuh. Tuhan terima kasih saya memiliki kualitas hidup. Cuman satu hari itu aja. Berikutnya nggak bisa lagi gitu loh. Kenapa? Maut sudah ditelan oleh kehidupan, kemenangan Tuhan Yesus. Bukan sombong-sombongan nih, semua Yesus nih. Ya, jadi biarpun ada dosa, dia bilang tadi ada long life. Nah, saya cuma mau kasih tahu itu ya. Jadi kalau tidak ada kesadaran dosa, ya kita tidak lagi kesadaran dosa, ya. Jadi gini. Poinnya gini. Kan tadi yang kita lihat gini, dari zaman Adam sampai Musa. Ada maut udah ada, pasti maut. Tapi panjang umurnya. Kenapa? Wah ya tentu Pak, sekarang kan udah ada perubahan iklim lah begini. Bukan saudara, ternyata bukan itu. Ya, karena tidak ada kesadaran dosa karena hukum Taurat. Nah hukum Taurat itu menyadarkan kita dosa lu, tuntutan. Nah tuntutan dakwaan itu mengabarkan penghukuman itu mengharapkan maut. Udahlah, saudara saya tuh udah denger sih. Ada orang tuh sampai tiap hari gini. Mel katanya. Om ini tiap hari udah minta ampun terus. Om udah jauh sini deket sana. Paham maksudnya ya? Tiap hari sama tante nangis minta ampun. Orang Kristen pendeta senior. Ya mati begitu ceritanya. Ya tapi Pak semua orang bukan begitulah. Yakin saya. Ya. Makanya dikatakan tadi
tidak diperhitungkan. Kalau saudara sekarang tidak diperhitungkan karena darah Yesus, makanya lebih mulia dong. Lebih mulia kan? Ya pasti long life. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi hati nurani kita, sama-sama katakan gini, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Ya. Jadi penting kalau kita menghukum diri sendiri, itu membawa kematian. Menghukum orang lain, mendakwa orang lain, bawa kematian buat dia. Ya. Dan hukum Taurat udah jelas didesain untuk umur pendek. Dan saudara bersyukur saudara dipindahkan ya dari hukum Taurat ke dalam Yesus. Kebenaran hadiah, kebenaran iman didesain untuk umur panjang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Oke. Saudara diberkati. Amin. 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 Ya, amin. Saudara punya gini ya, saudara bukan punya vaksin nih. Saudara bukan hanya punya vaksin, saudara sudah cuman diingetin lagi. Saudara punya darah, punya tubuh dan darah Yesus. Kita perjamuan ya, siapin perjamuan kita ya. Saudara memiliki yang lebih dari itu. Dan sekali lagi, saya tidak mengajarkan saudara untuk gegabah. Gegabah itu bukannya pinter, saudara. Kurang berhikmat. Mau bilang bodoh aja kurang berhikmat ya. Jangan ya. Tenang aja, tenang. Saudara mau pakai apa belum ada kelihatan di muka kayak apapun. Saudara memiliki hidup. Ya, nanti kita berdoa juga buat Ibu Heni ya. Dia ulang tahun. Oke. Saudara udah siap semua? Sudah lihat ya. Spesial nih Tuhan ini menyerahkan tubuhnya dan darahnya. Ya, spesial darahnya itu kita udah tahu ya, roh yang menghidupkan. Roh yang menghidupkan ya, roh yang menghidupkan karena darah itu ada hidup kan? Kita punya hidupnya Tuhan. Tubuh dan darah Yesus. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, dia pecah-pecahkan dan berkata ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Jadi benar-benar diserahkan. Nah, bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi, kita nggak memperingati dosa, kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Karena kematiannya adalah kehidupan buat kita. Darah Kristus juga tercurah kan, benar-benar minuman dikatakan. Jadi kalau Alkitab bilang benar-benar, ya berarti benar-benar bermanfaat, bukan asal. Ya, tubuh Kristus itu kemudian diremukkan tuh, lihat disalib, dihancurkan benar-benar supaya saudara utuh. Roh, jiwa, tubuh saudara utuh. Ya, ditikam keluar air dan darah tuh. Supaya dosa saudara dihapus dan saya. Dihapus sudah. Amin. Ya, nggak ada maut lagi, udah nggak bisa. Ya, dicambukin sampai habis. Supaya oleh bilurnya saudara sembuh. Sekarang saudara katakan yang sakit tadi, yang demam, pilek atau apapun, bilang, ya, oleh bilur Yesus pilek saya udah nggak ada lagi, nggak boleh. Saya buang, saya lempar. Ya. Dibakar, digantung ya 6 jam, 3 jam terakhir dibakar habis dengan murka Allah supaya saudara saya nggak dihukum. Jadi saudara jangan percaya bahwa Tuhan itu kasih wabah, penyakit, virus, nggak ada. Di belakang itu juga nggak ada. Izinkan? Enggak juga. Orang saya aja punya anak, saya nggak izinkan kok kalau ada orang mau tonjok dia misalnya. Enggak. Ya apalagi kita. Nah cuman kita mesti benar-benar deklarasikan. Ya, ingat ya, saudara, maksud saya gini. Saudara dengar firman, cuman yang gini. Ya gua tahu. Bukan, saudara, deklarasikan. Perkatakan biar ngalir tuh. Ya. Ada Zoe life. Ada Zoe kosmos, kehidupan di dunia tadi, given life tuh. Ada DNA Kristus. Kita sebagaimana di surga, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Kalau yang belum punya anak, kesuburannya penuh diberikan pada saudara. Yesus tuh kalau saudara yang bergumul soal keuangan hari-hari ini, sudah mulai ditakut-takutin keadaan dunia yang krisis kayak begini. Saudara bilang, ya Yesus di surga itu layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Itu Yesus saudara.
Dan saya dibilang sama karena dia anak domba disembelih buat saudara dan saya. Ya, kita makan daging Kristus. Sama-sama katakan, saya makan daging Kristus. Makan daging. Roti malaikat. Roti pemenang. Mana surgawi. Hukum roh yang menghidupkan. Yang memerdekakan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan maut. Iya. Gandum yang terbaik. Yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudara, lezat bersama sekali. Ya, lezat luar biasa. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Makan, saudara. Dagingnya, tulangnya, ya. Ada kemuliaan itu ada, dan itu diberikan juga pada tubuh fana ini, kehidupan. Dan sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru. Yang atasnya kita mengucap syukur, kita bersyukur. Ya, kita ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yang baru sudah datang. Roh yang menghidupkan. Ya, segala dosa saudara dan saya itu dihapus, taken away. Saudara dan saya dibenarkan sepenuhnya 100%. Kalau saudara masih dihukum, Tuhan itu nggak adil sama Yesus, nggak mungkin. Kita di bawah air terjun darah Yesus. Continue, berkelanjutan, berkesinambungan selama-lamanya. Amin, ya. Bapa melupakan dosa dan kesalahan kita karena darah. Ya, dan dengan darah ini Tuhan sudah beli apa? Warisan kita, Kanaan. Kita mewarisi dunia. Saudara akan lihat, saudara akan dimuliakan. Ya, mewarisi berkat Abraham, mewarisi shalom Kristus. Peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Ya, mewarisi semua berkat pneumatikos in heavenly places. Dalam alam surgawi itu ada berkat-berkat rohani. Semua buat kita. Ya, golden oil dari golden pipe, air cairan minyak emas dari pipa emas. Saudara nggak usah khawatir, terima. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur saudara, terima kasih. Percaya. Lempar semua. Ya, serahkan, lempar semua kemiskinan, kegagalan, semua kutuk, semua yang buruk. Ganti, ada hidup. Satu hidup Yesus. Semua kematian ditelan, habis.